Bismillahirrahmanirrahim. Salam kognitariat untuk kita semua. Orang-orang yang punya daya kognisi, tapi nggak punya daya kapital. Jumpa lagi di video esai bareng Tutor Ember. Kali ini bahasanya berkaitan dengan intelijensi kapital manusia yang dimiliki oleh sebuah negara berakronim NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana rumor yang beredar cukup santer dalam sekitar 2 sampai 3 tahun terakhir lah ya kalau nggak salah. Itu dikatakan bahwa IQ kita skornya secara rata hanya 8 poin lebih tinggi daripada gorila. Di mana IQ gorila itu 70 dan IQ warga Indonesia itu 78. Oke, ini mungkin video esainya relatif ringan aja lah ya, tipis-tipis, bukan yang analitis serius-serius amat. Aku mungkin sharing dulu gimana ceritanya dalam beberapa hari terakhir ini aku jadi punya perhatian tersendiri terhadap isu IQ 78, di mana ini justru berawal bukan dari pembacaanku terhadap buku-buku kritis, terhadap paper-paper analitis gitu, enggak, justru berawal dari TV. Jadi ibuku tiap sore suka nonton TV dan salah satu program favorit yang ditonton ibuku itu adalah program game show tebak-tebakan gitulah pokoknya. Dimana ibuku itu justru seneng banget ketika pesertanya nggak bisa jawab. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih kasar, ibuku tuh bahagia melihat kebodohan yang ditayangkan oleh pihak TV. Dan di antara sekian kebodohan yang ditunjukkan di TV melalui program game show itu, salah satu yang dimention sama ibuku dan ternyata juga kakak keduaku tahu, ternyata adalah aku nggak tahu itu channel TV apa aku lupa, tapi kayaknya ini bisa tampilin screenshotnya kayaknya jadi ketahuan ya itu channel TV apa, program TV apa. Pokoknya ada ibu-ibu ditanya berkaitan sama Dowes Dekker gitu. Nama lainnya siapa atau gimana aku lupa. Dijawabnya bukan Multatuli coy. Mulyono. Nah, ini kan dari kondisi Multatuli jadi Mulyono ini kan kayaknya ada variabel IQ yang perlu dicek ulang ya gitu. Karena dalam asumsi yang cukup sederhana, orang yang IQ-nya di atas 110 itu kayaknya kalau nggak tahu nama lainnya Dawes Dekker yang jawabnya nggak tahu aja, bukan ngawur gitu. Nah ini Multatuli jadi Mulyono gitu. Jadi kayaknya tuh orang yang IQ-nya 100 ke atas lah gitu. Itu kayaknya nggak bakal deh ngawur Mulyono gitu. Kecuali orangnya emang sengaja bikin punchline ya. But somehow yang jadi kejadian di game show kayak gini dan ini memang for an entertainment purpose gitu jadi ya udah tapi lihat kayak gini aku jadi ngomong ke ibuku kayaknya itu kondisinya aku sama ibuku lagi nonton TV bareng gitu terus aku ngomong ke ibuku bu nih coba ibu tebak IQ orang Indonesia rata-ratanya berapa terus aku spill lah itu data yang gorila 70 WNI 78 terus aku nunjukin juga di Google terkait related search, di mana related search itu adalah ketika kita memasukkan satu keyword, nanti ditampilin terusan-terusan keywordnya itu bisa jadi seperti apa dan opsi-opsi terusannya itu didasarkan oleh pencarian yang sudah dilakukan orang-orang terhadap keyword yang sedang kita ketik. Jadi misalnya kita ngetik laptop mewah gitu. Nanti related search-nya adalah laptop mewah di atas 10 juta, laptop mewah dan ringan, laptop mewah untuk gaming. Nah, itu related search-nya. Terus aku tunjukin ke ibu, kalau kita masukin kata kunci IQ 78 di Google, yang keluar apa gitu
ternyata salah satunya yang keluar itu adalah IQ 78 artinya apa? Itu kan berarti ada pengguna Google yang memasukkan kata kunci IQ 78 artinya apa? Enter gitu kan. Ya buat lucu-lucuan aja lah. Dan aku kasih ke ibuku nih. IQ 78 artinya apa? Kita cek bareng-bareng, Bu. Nah, kata Google Gemini, kata Google Gemini IQ 78 itu disebut keterbelakangan mental rendah. Itu kayak, hah? Aku sama ibuku lebih ngakak lagi lah ketawanya habis itu. Cuman selang waktu udah selesai dari momen nonton bareng itu, terus aku nyoba mainan kolom pencarian Google, aku nyoba cari ulang tentang keterbelakangan mental rendah artinya apa. Justru ini bikin aku berpikir ulang dengan tidak terlalu tertawa mungkin ya dalam artian aku nyari eh, keterbelakangan mental rendah itu artinya apa? Itu ternyata berkaitan dengan diagnosa gangguan mental yang secara ilmiahnya psikologi itu memang valid ada gitu. Nah, yang membuat aku merenung adalah bukan jadi ketakutan mikir, wah kayaknya orang-orang Indonesia banyak yang gangguan mental. Enggak. Bukan ke arah situ gitu. Karena skor IQ 78 sendiri kan kata menteri kita, Bu atau Mbak ya, Mbak aja lah manggilnya. Kata Mbak Stella, eh, itu kurang valid ya penelitiannya katanya. Eh, jadi sebenarnya belum ada angka yang pasti tuh IQ kita berapa gitu. Tapi ya ya udah kayak gitu. Yang bikin aku merenung adalah kata alo dokter atau kata website medis yang bisa dipercayalah untuk pengetahuan trivial kayak gini. Keterbelakangan mental rendah itu berkaitan dengan gangguan mental yang beneran gangguan mental. Sedangkan eh, skor IQ rendah yang masih di level bodoh, bukan sampai gangguan itu kan seharusnya tidak dilabeli sebagai gangguan gitu loh. Kayak katakanlah oke, IQ misalnya IQ seseorang 82 itu di bawah standar normal dalam pengetahuan awam 100 gitu misalnya. Tapi kan nggak sampai dicap keterbelakangan mental rendah gitu. Nah, tapi Google Gemini bilang IQ 78 itu keterbelakangan mental rendah. Padahal batas maksimal dari orang yang punya keterbelakangan mental rendah, skor IQ-nya tuh maksimal di 70 gitu. 78 kan di bawah 78 kan jauh di atas itu. Kok bisa Google Gemini bilang skor IQ 78 itu keterbelakangan mental rendah? Nah, yang aku maknai di sini dari kejadian kocak yang sederhana ini adalah kayaknya banyak orang yang sama-sama retard gitu deh. Bukan banyak orang sih, lebih ke banyak banyak entitas gitu ya. Banyak entitas. At least entitas pertama yang memang cukup bodoh atau bahasa halusnya cukup cukup punya ruang yang lebar untuk ditingkatkan IQ-nya sih adalah dari manusianya sendiri termasuk WNI gitu. Banyak warga negara Indonesia yang skor IQ-nya tuh masih punya ruang yang tinggi untuk dikembangkan biar skor IQ-nya lebih naik gitu. Nah, terus di sisi lain AI kayaknya bego juga ya karena misinformasinya fatal gitu loh. Itu tuh kayak apa ya? Ya kayak gitu. Jadi kayak secara statistik deskriptif dikatakan bahwa eh, batas minimal batas maksimal orang yang mengidap keterbelakangan mental rendah atau retardasi mental itu ya sekian gitu. Tapi Google Gemini ketika ditanya IQ 78 artinya apa langsung mencocokkannya ke situ. Padahal itu batas angkanya jauh banget coy gitu kayak. Aduh kok bisa ya AI kayak gini gitu. Dan makna yang lebih bikin aku hadeh gitu tuh adalah AI ini kan sebenarnya apa ya kayak binatang jalang di
puisinya Khairil Anwar kali ya. Eh, Aku adalah binatang jalang yang terbuat dari kumpulan yang terbuang atau gimana gitu. Nah, sebagaimana AI adalah teknologi jalang yang dibuat dari data-data yang terbuang. Karena kan sebenarnya AI untuk bisa menjadi learning language model yang kemampuan replikasinya terhadap manusia tuh sedemikian dekatnya gitu mereplikasi kita. Ya itu kan juga dibuat dari apa ya? Dari data-data manusia, data-data perilaku bodohnya manusia gitu ya. Itu pun kayak ibaratnya dikopas gitu loh sebodoh-bodohnya gitu. Aduh, jadi kayak kita kayaknya hidup di era sampai ke abad 21 atau ya abad 22 ini kayaknya tambah suram, tambah kompleks gitu kayak pendidikan tambah eksklusif, tambah kurang inklusif, tambah banyak orang yang kurang bisa mengakses pendidikan berkualitas secara lebih merata, katakanlah kayak gitu. Lalu juga di sisi yang lain disrupsi AI tambah dominan, AI tambah terinfiltrasi ke jantung kehidupan manusia, tapi kok ya AI juga terinfiltrasi masuk ke jantung kehidupan masyarakat-masyarakat yang menyebut Multatuli itu sebagai Mulyono gitu ibaratnya. Kayak chaos banget, chaos banget, chaos banget. Mungkin kayak gitu video esai kali ini. Jujur ini video esai yang aku rasa paling cepat eh, dan mungkin value-nya nggak terlalu ada ya aku rasa. Tapi ya udahlah, aku cuma nyoba mengangkat isu. Isu yang aku angkat adalah berkaitan dengan Mulyono disebut Multatuli, enggak, Multatuli disebut Mulyono, lalu juga problematika IQ 78 yang terjadi beriringan dengan adanya Multatuli Mulyono itu dan juga terjadi berbarengan dengan eh, dominasi eksistensi AI di tengah kehidupan masyarakat. Ketika tiga hal yang aslinya tidak saling berkaitan ini nyoba kita kaitkan, itu kok dari aku pribadi paling nggak ada perasaan uneasiness gitulah, ada perasaan nggak nyaman yang takut-takut gimana gitu bayangin kehidupan masyarakat lokal ataupun global ke depan gitu. Ngelihat bagaimana game show TV itu ternyata bukan lagi mengangkat tentang pendidikan-pendidikan yang bisa dibawa secara interaktif, tapi justru mengangkat kebodohan-kebodohan emak-emak menjadi bahan perolehan tayangan yang ramai sehingga retensi tayangan bisa terjaga dan dengan seperti itu stasiun televisi bisa menjaga pendapatannya dari pengiklanan gitu dengan tetap memberi program-program yang retensi tayangannya tinggi seperti penayangan game show yang diikuti oleh emak-emak yang katakanlah bodoh itu gitu. Lalu juga bagaimana dibalik game show yang sekilas terlihat kocak itu sebenarnya kan ada potret yang cukup menyedihkan, yaitu tentang bagaimana nasib generasi Z atau alpha ke depan bakal dikembangkan seperti apa. Kayak ibaratnya anak-anak zaman sekarang tuh gimana bisa pinter kalau ibu-ibunya aja menyebut Domus Dekker Mulyono gitu. Dan juga kondisi hidup makin chaos dengan adanya AI gitu. Jadi bagaimana anak belajar, bagaimana emak-emak tambah menggandrungi drama-drama fiktif sinetron dan bagaimana AI ini hadir di tengah-tengah kehidupan seluruh masyarakat termasuk emak-emak Mulyono ataupun anak-anak yang nggak bisa bahasa Inggris ataupun matematika. Mungkin itu dari aku. Ini salah satu video essay yang aku rasa paling chaos ya penyampaiannya. Tapi paling singkat juga. Gimana tanggapan teman-teman setelah menonton video saya ini? Silahkanlah tulis sepuasnya. Mau menghujat juga nggak apa-apa. Aku terima banget. Kalau teman-teman suka ya silahkan di like. Jangan lupa cek deskripsi dari video ini kalau teman-teman mau keep in touch atau kenal lebih lanjut dengan Tutor Ember. Begitu dari aku, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan salam kognitariat.